Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Ganesha. Perkenalkan, nama saya Niwayan Partini. Saya sebagai guru kelas 6 di SD Sutadharma, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Izinkan pada hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi kriteria uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 yang mengambil tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 2. Berikut video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya untuk bisa lebih baik lagi di video berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Ya, apa kabar? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Ya. Nah, sekarang Bu Guru mulai share screen ya. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita mengaturkan panganjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, Bu Guru selalu akan mengingatkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan 5M. Masih ingat apa saja itu 5M? Ya, Rama? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Apalagi? Tugas? Memakai masker. Memakai masker. Ayo yang lain apalagi? Gilang? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mabel? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Dan Rindu? Membatasi mobilitas dan interaksi. Iya, pinter sekali. Sudahkah anak-anak menjalankan protokol kesehatan 5M tersebut? Sudah. Iya, bagus ya. Demi kesehatan kita bersama, demi kesehatan keluarga kita yang kita cintai, ingat selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, harus memohon kepada Tuhan supaya diberikan kelancaran selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, untuk doa hari ini, Bu Guru minta pada Rama, ketua kelas kita. Silakan Rama dipimpin doanya. Ya Bu Guru. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rama, terima kasih anak-anak. Nah, Bu Guru sudah mengirimkan link absensi di WA Group. Silahkan anak-anak isi dulu itu ya. Ya, sudah diisi nak? Sudah. Nah, sudah ya. Ini ada satu orang, Revan, dia izin ya karena dia sakit. Kita doakan Revan supaya cepat sembuh ya nak ya. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan irama yang akan Bu Guru putarkan. Nah, silakan anak-anak bernyanyi bersama ya. Indonesia, tanah air. Sanalah aku berdiri di pandu ibu. Kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Terima kasih anak-anak. Sudah bernyanyi dengan
semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita tidak bisa bertemu langsung di sekolah, ternyata anak-anak masih sangat semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, seperti biasa, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk dan salam PPK. Nah, lakukan juga dengan sungguh-sungguh ya, Nak ya. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk senam otak atau brain gym. Silahkan anak-anak simak videonya, kemudian diikuti gerakannya ya Nak ya. Nah, ini brain gym, itu senam otak. Tujuannya untuk melatih konsentrasi, daya ingat, fokus, serta bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ini gerakan yang pertama menggunakan 2 jari. Ada telunjuk dan jari tengah. Ayo diikuti. Yang kedua ya, coba diperhatikan tangannya itu bilang ya. Nah, sekarang ibu jari dan kelingking secara bergiliran ya. Nah, gerakan ketiga dengan 5 jari. Ayo, seperti ditembak, ayo. Tadi Bu Guru lihat gerakan yang pertama itu ya, itu bergiliran. Kalau yang jari kanannya telunjuk, jari kirinya, jari tengahnya yang gerak, bukan sama-sama telunjuk itu ya. Coba nanti dilatih lagi konsentrasinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bu Guru punya gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Dari kelima gambar itu, apa yang bisa kalian temukan dari gambar itu? Petani. Ada petani, ya bagus sekali. Apalagi? Ya Rama silahkan. Pemulung. Ada pemulung. Kemudian apa lagi? Ya Gilang. Pedagang. Pedagang. Lagi? Iya Rindu. Tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut, bagus. Iya Niam. Pengamen. Pengamen, iya di sini ada petani, ada pemulung, tukang cukur rambut, ini pedagang asongan ya yang membawa dagangannya keliling, kemudian ada pengamen. Nah, berarti ini termasuk jenis-jenis apa Nak? Jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi. Nah, yang mana bergerak di bidang jasa, masih ingat? Tukang cukur. Tukang cukur. Pinter sekali ya Nak ya. Nah, ini adalah contoh keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ya Nak ya. Pertemuan kali ini Bu Guru nanti akan menyajikan sebuah video tentang brosur. Kemudian anak-anak menganalisis syarat brosur tersebut. Di dalam brosur itu juga nanti akan ada keberagaman yang dimunculkan. Nanti anak-anak juga akan ditampilkan video tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Anak-anak nanti berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengetahui apa manfaat dari keberagaman dan sikap positif apa yang harus kita
tumbuhkan dari keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nah, ini ada poster. Coba anak-anak perhatikan. Apa sih tulisannya ini? Ya, Rama? Berpikir global, bertindak lokal. Ya, berpikir global, bertindak lokal. Ini merupakan salah satu ungkapan. Ada yang tahu apa sih artinya berpikir global dan bertindak lokal itu? Oke, Girang. Berpikir global bertindak lokal yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia namun tidak melupakan budaya sendiri. Kita sendiri, luar biasa Girang ya. Selain poster, ada lagi satu jenis reklame yaitu brosur. Sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menyaksikan video pembelajaran tentang brosur. Nanti anak-anak menganalisis apa saja syarat brosur yang benar dari video tersebut. Perhatikan videonya dengan baik. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Syarat brosur yang baik. Syarat brosur yang baik yaitu: pertama, judul yang terdapat di dalam brosur harus berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. 3. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi harus mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Selanjutnya, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Perhatikan contoh brosur berikut. Brosur ini merupakan brosur untuk mempromosikan buku seri lembar kreasi. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video. Di video itu ada syarat brosur yang baik. Nah, apa saja syarat brosur yang baik itu, Nak? Ya, Gong Aura. Judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada contoh brosur di videonya tadi. Nah, di sana brosur itu merupakan brosur untuk mempromosikan buku seri. Kalau promosi artinya termasuk kegiatan ekonomi di bidang apa, Nak? Ya, Gilang. Distribusi. Distribusi, penyaluran. Ayo, yang lain. Ya, Rindu. Perdagangan. Ya, perdagangan ya. Nah, siapa tahu jenis-jenis brosur yang lain? Elisia, silahkan. Brosur penawaran barang. Brosur penawaran barang, ya bagus. Ada lagi, Gong Aura? Brosur penawaran jasa. Brosur penawaran jasa. Kalau brosur penawaran barang seperti yang disampaikan Gilang tadi, berarti itu kita berada di kegiatan ekonomi perdagangan ya. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menyaksikan video tentang keberagaman ekonomi. Nanti dari video ini anak-anak silakan analisis jenis-jenis keberagaman ekonomi apa saja yang ada di lingkungan kita, serta sikap apa yang harus kita tunjukkan dari keberagaman tersebut. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 muatan PPKN KD 3.3 tentang keberagaman kegiatan ekonomi untuk kelas 6. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menyimak video ini. Nah anak-anak, ekonomi adalah salah satu bidang yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sudah tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakatnya menjadi beragam. Bagaimana contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama melalui penjelasan berikut ini.
Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan agraris. Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Tanah Indonesia yang subur dan curah hujan yang tinggi membuat tanaman pertanian tumbuh dengan subur. Beberapa daerah di Indonesia menjadi lumbung padi negara kita, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Ketersediaan stok beras di daerah-daerah tersebut akan memengaruhi harga beras di daerah-daerah lain. Saat ini, jumlah lahan pertanian semakin lama semakin berkurang. Lahan-lahan pertanian berubah fungsi menjadi permukiman warga. Para pemuda pun semakin sedikit yang ingin bekerja sebagai petani. Mereka lebih senang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih baik dan menghasilkan banyak uang. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bangsa kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan pun, bangsa kita jadi harus mengimpor dari negara-negara lain. Untuk mengatasinya, cara yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi bantuan berupa bibit unggul, pupuk murah, dan modal usaha kepada para petani. Yang kedua, membeli padi dengan harga yang pantas agar kesejahteraan petani meningkat. Dan yang ketiga, memberi penyuluhan kepada pemuda desa agar mau bertani dengan cara dan alat modern. Nah, cara-cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengurangi kebergantungan bangsa kita terhadap impor beras dari negara lain. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu kegiatan perikanan. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikan negara kita sebagai negara maritim terbesar di dunia. Beragam kegiatan perikanan dan kelautan dilakukan oleh masyarakat. Hasil-hasil perikanan dan kelautan Indonesia banyak yang diekspor. Salah satunya adalah rajungan. Rajungan adalah hewan sejenis kepiting. Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Riau menjadi daerah penghasil rajungan terbesar di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu kegiatan pariwisata. Indonesia memiliki beragam kenampakan alam. Banyak dari kenampakan alam tersebut yang dikembangkan menjadi tempat wisata, sehingga membuatnya dikunjungi oleh banyak orang. Warga sekitar tempat wisata menyambut para pengunjung dengan sukacita. Mereka memanfaatkan kedatangan para pengunjung untuk memperoleh penghasilan dengan cara menyewakan penginapan, membuka tempat makan, menyewakan kendaraan, dan membuka toko souvenir. Nah, anak-anak, setiap kegiatan ekonomi memiliki tujuan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi melibatkan masyarakat untuk saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki sikap menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain dapat diwujudkan dalam berbagai contoh. Misalnya, yang pertama, menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, meneladani keberhasilan usaha orang lain dengan meniru sikap positif darinya. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap peran seseorang dalam kegiatan ekonomi merupakan peran yang sama-sama penting. Nah, anak-anak, itulah materi PPKN KD 3.3 tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Ya, itu tadi video tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Dalam video tersebut, contoh kegiatan ekonomi apa saja yang disampaikan, Nak? Pertanian. Pertanian, lagi apa? Perikanan. Ya, Niam, apa saja contoh kegiatan ekonominya, sayang? Pariwisata. Pariwisata, Gilang. Perikanan. Perikanan. Ya, dari sekian banyak kegiatan ekonomi yang telah kita bahas, kegiatan ekonomi yang mana saja yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak? Gilang. Perdagangan dan pertanian. Perdagangan dan pertanian. Dari sekian banyak kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, nah bagaimana sekarang sikap kalian untuk menghargai keberagaman itu? Iya, tugas.
Saling menghargai apapun kegiatan ekonominya. Saling menghargai apapun kegiatan ekonominya. Bagus sekali tuh, Gus. Perhatikan. Jadi tadi sudah menyimak videonya dengan baik ya, sudah tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada. Kemudian sudah tahu juga sikap-sikap positif yang harus kalian tunjukkan dari keberagaman kegiatan ekonomi tersebut. Tadi ada aktivitas di bidang pertanian atau yang disebut dengan agraris. Apa saja aktivitas yang ada di bidang pertanian? Ada yang tahu? Ya, Rama? Membajak sawah. Membajak sawah. Apa kemudian kalau di perikanan? Menangkap ikan. Menangkap ikan saja? Menjual ikan. Menjual ikan, iya. Selanjutnya, anak-anak cek di Google Classroom. Bu Guru sudah mengirimkan LKPD-nya di Google Classroom. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Iya. Untuk diskusi, kalian bisa lakukan di Google Classroom ya. Silahkan anak-anak menanyakan kendala yang kalian dapatkan. Kemudian kesulitan apa yang belum kalian pahami pada di Google Classroom tersebut. Sudah berakhir di Google Classroom. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan LKPD 1. Ya, siapa bisa untuk mengerjakan LKPD 1-nya? Ya, Gong Aura. Silakan Gong Aura. Analisis. 1. Warna sudah memenuhi sehingga objek yang ingin ditampilkan dapat dilihat dengan jelas. 2. Komposisi bidang. Produk-produk yang ada masih terlihat berantakan sehingga tampilan produk satu dengan yang lainnya sangat berdekatan. 3. Tulisan. Warna tulisan jelas dibaca dan mudah dipahami yang berisikan penjelasan dari produk yang ingin ditampilkan. Tulisan nama kegiatan harusnya lebih besar dan menggunakan warna yang lebih terang dan menonjol sehingga sebagai focal point. Terima kasih Gong Aura. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat sebuah brosur dengan tema ekonomi. Ini sudah ada teman kalian mengirimkan brosurnya. Bu Guru akan share, nanti tolong dijelaskan ya. Nah, ini ada brosur yang dibuat oleh Satya. Silakan Satya. Jadi ini adalah brosur pasar seni. Brosur ini menjelaskan tentang pasar seni Ubud yang menjual barang-barang seperti patung, lukisan, dan baju khas Ubud. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan LKPD 2. Di LKPD 2 ini ada tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Seperti yang dijelaskan Satya tadi, salah satu kegiatan ekonominya di brosurnya Satya ada kegiatan perdagangan di Pasar Seni Ubud ya. Bagus sekali. Nah, sekarang siapa yang bisa untuk menjelaskan LKPD 2-nya? Ya, Niam. Silahkan Niam. Contoh sikapnya adalah memakai produk dalam negeri, mengembangkan produk di pasar tradisional, lebih membudidayakan buah lokal. Bukan contoh sikap adalah lebih sering memakai produk luar negeri, lebih memilih untuk belanja di supermarket atau mall, dan lebih membeli buah impor. Dampaknya adalah apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri semakin meningkat. Mampu meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Pengertiannya dapat membuka pikiran untuk mengenal dan mengikuti perkembangan dunia, tetapi tetap bertindak menurut budaya sendiri.
Terima kasih. Nah, tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian, bagaimana menurut anak-anak hasil jawaban temannya? Sudah benar. Sudah benar? Nah, untuk brosurnya, bagaimana brosurnya dari syarat-syarat brosur yang baik? Apakah brosur tersebut sudah memenuhi syarat brosur yang baik? Sudah. Sudah ya, brosurnya sudah berisi warna yang menarik, gambarnya juga sudah sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, karena kita sudah mengerjakan LKPD, sekarang untuk merilekskan pikiran kita, merilekskan tangan kita, mari sekarang kita melakukan ice breaking. Bu Guru minta pada Gonggek Tasya. Silakan Gonggek Tasya untuk memimpin tepuk Sutadharma ya. Tepuk Sutadharma. Sutadharma. Yes. Ya, coba diulang sekali lagi. Masih lemas, gerakannya belum kompak ya. Ayo silakan Gonggek Tasya. Tepuk Sutadharma. Sutadharma. Yes. Ya, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapat dari pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Cia. Setelah saya mempelajari materi tersebut, saya jadi mengerti pembelajaran tentang globalisasi dan cinta tanah air, seperti syarat brosur dan keberagaman ekonomi, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Iya. Iya. Nah, dari pelajaran tadi, seperti yang sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian, bahwa pada pelajaran kali ini kita sudah membahas tentang brosur, syarat-syarat brosur, serta jenis-jenis keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kita, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan dari keberagaman tersebut. Ya, Nak ya? Nah, sudahkah anak-anak menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungannya? Sudah. Sudah. Apa contohnya? Tidak merusak padi. Tidak merusak padi. Ya, yang lain? Nah, kalau dari segi perdagangan, apa contohnya? Nah, dari pembelajaran kita kali ini, materi mana yang paling anak-anak sukai? Brosur. Yang brosur. Apa yang lain? Sama brosur semua ya? Nah, kalau Rama, kenapa Rama suka brosur? Karena Rama suka menggambar. Oh, suka menggambar, bagus sekali ya Rama ya. Nanti terus diasah, dilatih lagi kemampuan melukisnya. Siapa tahu nanti jadi pelukis terkenal ya Rama ya. Iya. Nah, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran, anak-anak sekarang Bu Guru ajak mengerjakan soal evaluasi. Untuk linknya sudah Bu Guru kirimkan di WA grupnya ya. Silakan nanti anak-anak buka dulu, anak-anak kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Di sana sudah ada petunjuknya ya, Nak ya. Nah, untuk materi kita berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mempelajari tentang energi alternatif yang bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak baca dulu bukunya sebelum
kita mulai pertemuan berikutnya ya Nak ya. Nah, seperti biasa, sebelum menutup kegiatan, kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah kali ini yang akan kita tampilkan yaitu lagu Petang Bulan. Kalau lagu Petang Bulan berasal dari daerah mana, Nak? Bali. Bali. Berarti anak-anak tentunya sudah tahu ya lagunya? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru putarkan. Nah, coba nanti anak-anak ikut bernyanyi ya. Nah, itu si kakak sudah mulai bergoyang. Ayo, ikut bergoyang. Bulan hujan balas magudugan, petang bulan hujan balas magudugan. Kata dongkang padu jiraya mencandu, kungkek 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 kungkek. Lan awak tiang ngetor, awak tiang ngetor. Nyemasa pun ngojok balik termestari, kungkek kungkek kungkek. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, Bu Guru sekali lagi akan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nanti seandainya kalian memang ada hal yang sangat mendesak yang mengharuskan anak-anak untuk keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan selalu menjauhi kerumunan serta selalu mencuci tangan sebelum kalian memasuki tempat tujuan atau setelah kalian pulang sebelum masuk ke rumah, cuci dulu tangannya. Ini demi kesehatan kita bersama ya Nak ya. Nah, karena materi pelajaran kita sudah berakhir, sekarang kita tutup dengan doa. Bu Guru minta untuk Rama, silakan Rama pimpin kembali doanya. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rama, terima kasih kepada anak-anak, terima kasih karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Bu Guru harapkan nanti pada pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi, lebih aktif lagi ya Nak ya. Nah, sekarang kita tutup dengan pramesanti. Semuanya, mari tangannya di depan dada. Kita menghaturkan pramesanti. Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Dah.